Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Oktaida Putra dengan NIM G1E1210001 yang hari ini akan menjelaskan tentang tata nama, sifat fisika, reaksi dan sintesis senyawa karbonil dari aldehid dan keton. Jenis-jenis senyawa karbonil. Senyawa karbonil merupakan suatu gugus karbonil yang dikarakteristikan sebagai dua jenis, yakni urea yang merupakan sebuah senyawa organik tunggal yang terdiri atas unsur C, H, dan O serta N dengan rumus CON2H4 atau NH2 2 kali CO. Yang kedua ada karbamat. Karbamat ini merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk proses pembasmian hama buah dan sayur, diunsurkan dengan bentuk senyawa NH2COOH. Contoh daripada senyawa karbonil anorganik itu sendiri, yakni ada CO2 atau karbon dioksida yang merupakan gas cair yang tidak berwarna dan tidak berbau serta tidak mudah terbakar dan sedikit asam. CO2 ini dapat kita temukan pada penerapan sehari-hari seperti proses pembuangan, penggantian oksigen dengan CO2 yang dikeluarkan dari paru-paru, ataupun dari hasil pembakaran misalnya asap kendaraan, dan lain-lain. Kemudian ada karbon sulfida. Karbon disulfida sendiri adalah ditiokarbonat anhidria yang mana cairannya tidak berwarna dengan rumus kimia CS2. Kemudian ada fosgen. Fosgen sendiri adalah senyawa kimia yang berwujud gas pada suhu kamar dengan rumus kimia CoCl2. Ini merupakan salah satu jenis reagen yang sangat berharga di dalam sebuah industri dan sebagai dasar sintesis dalam farmasi, terutama saat proses pembuatan obat-obatan. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat gugus karbonil. Apa saja sifat-sifat dari gugus karbonil? Yang pertama, bersifat polar. Mengapa dia bersifat polar? Karena oksigen yang terdapat elektronegatifnya lebih besar dibandingkan atom karbon itu sendiri. Yang mana ikatan terangkap dalam karbonil ini mengandung ikatan sigma atau disebut dengan ikatan pi. Kemudian ikatan terangkap dalam karbonil ini elektronnya lebih polar daripada ikatan tunggal dalam alkohol atau OH. Atom oksigen sendiri pada gugus karbonil mempunyai elektrovalensi yang dapat bereaksi dengan sebuah proton untuk menambah muatan positif daripada karbon karbonil itu sendiri. Tata nama dari aldehid dan keton. Aldehid dan keton adalah senyawa turunan alkana yang memiliki rumus molekul yang sama. Yang membedakan dari kedua rumus molekul ini adalah pada gugus fungsinya, yakni pada gugus fungsi aldehid berupa CHO, sedangkan pada gugus fungsi keton yakni CO. Tata nama aldehid menurut IUPAC. Aldehid disebut juga sebagai turunan daripada alkanal. Jadi pemberian senyawanya dengan menambahkan akhiran al pada setiap senyawa alkananya. Contohnya pada alkana, di aldehid itu ada sebuah alkanal, kemudian etana menjadi etanal, propana menjadi propanal, butana menjadi butanal. Untuk pemberian nama aldehid sendiri cukup mudah, karena seperti yang dijelaskan tadi, untuk senyawa rantai lurus, jika bercabang penamaannya adalah sebagai berikut. Contohnya di sini ada COH. COH di sini merupakan senyawa aldehid. Nah, ini merupakan contoh dari senyawa aldehid, yang mana terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terdiri atas bisa jadi 6 rantai lurus ataupun bisa juga menjadi cabang di sini.
Kemudian trivial. Nah, trivial ini sendiri merupakan turunan daripada senyawa asam karboksilat, yakni sebuah senyawa yang mana menghilangkan kata asam atau acid menjadi akhiran at dengan aldehid. Contohnya asam karboksilat jadi aldehid, asam format menjadi formaldehid, asam butirat menjadi butiraldehid. Tata nama senyawa keton menurut IUPAC. Nah, secara IUPAC di sini nama senyawa keton itu disusun dengan daripada menentukan rantai induknya. Nah, rantai induk di sini harus mengandung gugus CO. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, gugus alkilnya CO, yang mana dari alkana menjadi alkanon, yang diurutkan daripada nomor cabang, nama cabang, posisi gugus fungsi, nama rantai induk, dan akhiran on yang merupakan daripada kata alkanon. Pada contoh di sini terdapat contoh senyawa 2,dimetil 3 heksanon yang pada awalnya 2,4 dimetil 3 heksana menjadi heksanon karena di sini penamaan hal itu sendiri ditentukan dari rantai induk yang mana dari rantai induk tersebut ini mengandung unsur gugus alkilnya CO gitu. Kemudian sintesa keton dan aldehid. Sintesa keton terbagi atas beberapa cara. Dapat dilakukan dengan salah satunya reaksi ozonolisis, yakni reaksi yang dimana menggunakan struktur daripada senyawa-senyawa yang terdapat di pada ozon dengan dikataliskan dengan O2 atau dan Me2S di sini menjadi keton dan menghasilkan aldehid. Keton dapat juga disintesis dengan menggunakan reaksi Friedel-Crafts, yang mana di sini terdapat salah satu bentuk senyawa sekutu benzen direaksikan dengan ROCl. Di sini R ini bisa dijadikan untuk tingkat C lainnya. Disintesis dengan AlCl2 menghasilkan alkil daripada keton itu sendiri, yang mana pada ikatan rantai RO ini diputus. Kemudian setelah disintesis dengan AlCl2, benzin tersebut mengikat daripada alkil tadi sehingga menjadi alkil daripada keton dan menghasilkan HCl daripada Cl yang tadi telah diputus kemudian direaksikan menjadi asam klorid. Kemudian sintesis aldehid. Beberapa cara dapat digunakan dengan menggunakan alkohol primer dengan asam kromat atau Na2, Cr2O7 atau PCC. Nah, di sini terlihat satu alkohol, maksudnya di sini satu atom primer alkohol direaksikan dengan kesetimbangan O dan H di sini menghasilkan aldehid. Ikatan aldehid menghasilkan lagi daripada asam karboksilat. Kemudian di sini yang atur ROH, R mengikat O mengikat H di sini direaksikan dengan O sehingga menghasilkan karboksilat asid berubah rantainya di sini menjadi ROOH. Aldehid dapat pula disintesis dari satu alkena melalui reaksi ozonolisis tadi, sama seperti keton tadi. Nah, sama seperti keton tadi, dia juga mengalami reaksi ozonolisis. Ya, dan di sini terdapat suatu bentuk ikatan senyawa seperti benzen di sini direaksikan yang pertama menggunakan O3 plus CH2Cl2 plus dengan suhu minus 78 derajat Celcius. Kemudian direaksikan juga dengan sintesis Me2S menghasilkan pada ikatan yang kosong tadi ini setelah direaksikan terdapat mengikat OH di sini. Mengikat OH. Dengan hasil berupa HO daripada sintesis reaksi tadi. Kemudian oksidasi aldehid. Nah, kalau di keton tadi menggunakan reaksi Friedel-Crafts untuk reaksi yang mekanisme keduanya, pada aldehid itu menggunakan oksidasi. Oksidasi di sini yang mana menggunakan suatu reagen oksidator yang merupakan variasi dari hasil asam karboksilat. Oksidator di sini paling umumnya adalah kalium dikromat. Dari kalium dikromat ini, aldehid dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat
oleh O2 atau oksigen dengan bebas di udara. Misalnya di sini ada benzaldehida yang mana di sini mengikat OH. Nih, benzen mengikat OH menjadi benzaldehida. Kenapa dehida di sini? Karena di sini juga urutannya nomor kedua pada ikatan mengikat OH-nya tersebut. Kemudian disintesis reaksikan dengan K2Cr2O7 menghasilkan azam benzoat. Mengapa menghasilkan azam benzoat? Di sini terdapat struktur benzen dan di sini mengikatnya di sini yang pertama mengikat O dengan H, sedangkan di sini mengikat O dan di sini ditambahkan O lagi menjadi OH. OH di sini merupakan OAT, di mana itu merupakan uh, salah satu ciri khas daripada akhiran asam karboksilat sehingga menjadikan namanya berubah menjadi asam benzoat atau benzoat acid. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai penjelasan daripada tata nama, sifat fisika, reaksi, dan sintesis senyawa karbonil, aldehid, dan keton. Nah, untuk sifat fisika tadi, mohon maaf, saya lupa menjelaskannya. Pada reaksi karbonil aldehid tadi, sifat fisikanya dapat kita jumpai daripada contohnya asetaldehida, yaitu rantai 2 yang mana wujud cairannya itu dengan titik didih 21 derajat Celcius. Aldehid dan keton itu sendiri dengan panjang rantai karbonnya 3-12, juga berbentuk sebagai cairan yang tidak memiliki warna atau uncolored. Jika lebih panjang dari 3 rantai, maka aldehid dan keton berbentuk padat. Nah, di sini terlihat pada untuk molekul yang bersesuaian, titik didih legunya juga berbeda. Yang dimana daripada wujud padat itunya lebih standar dan berwujud berupa biasanya gas dan baunya tidak mengenakan. Pada keton itu sendiri, sifat molekulnya hampir sama dengan molekul yang bersesuaian, yang mana titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama, termasuk senyawa polar dan larut dalam air. Nah, sedangkan aldehid itu sendiri adalah titik didihnya relatif tinggi dan larut dalam air. Nah, pada aldehid ini gampang ya untuk larut dalam air. Mengapa? Sedangkan pada sifat kimianya, aldehid ini sendiri dapat mengalami reaksi reduksi dan juga oksidasi. Nah, bagaimana cara membedakannya dari kedua tersebut? Yaitu daripada dengan reaksi Fehling dan Tollens, yakni suatu sampel karbon yang ditambahkan dengan beberapa tetes larutan Fehling atau Tollens akan menghasilkan endapan merah bata atau cermin perak. Maka gugus fungsi dalam sampel tersebut adalah aldehid. Nah, itulah cara membedakannya dari kedua unsur itu sendiri. Baiklah, sekian tambahan dari saya tentang sifat fisika senyawa karbonil daripada aldehid dan keton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.